Hai geng, welcome back to my channel. Karena semuanya ada di sini. Sorry banget, ini backgroundnya tuh kayak agak aneh gitu. Tapi rumah gue tuh lagi gue beresin. Jadi ada sebagian ruangan yang berantakan. Jadi ini adalah yang paling mending gitu ya. So, gue nggak tahu gue mau cerita mulai dari mana. Seperti di judulnya, gue akan cerita soal pengalaman depresi gue. Kalau kalian follow Instagram gue udah sering bilang bahwa gue tuh punya sikap yang gue tuh nggak mau kalah sama orang. Kalau gue ngerasa gue nggak suka sama orang, terus gue ngerasa kalau kok dia lebih dari gue ya, lebih dalam segala hal, misalnya lebih lebih cakep, lebih pintar, lebih kaya, itu tuh gue tuh bisa bisa sakit hati, bisa pusing, bisa kayak mengkel, bahkan tuh kayak panic attack gitu. Panic attack itu tapi gue tuh ngerasa kayak jantung gue tuh berdebar-debar, tapi masih menurut gue tuh masih masih bisa dibilang light panic attack, bisa dibilang light panic attack mungkin ya, karena beberapa orang yang punya panic attack itu biasanya tuh rasanya tuh jantungnya tuh berdebar-debar dan berasa pengen meninggal, pengen mati. Tapi gue nggak ngerasain itu. Tapi yang gue rasain adalah tuh jantung gue tuh berdebar-debar, terus gue ngerasa kayak sampai mules perut gue, sampai gue pengen buang air besar kayak gitu. Gue nggak tahu gue mulai dari mana, tapi memang semoga kalian ngerti sama cerita gue, dan semoga cerita gue ini bisa ngebantu kalian yang punya pengalaman yang sama, yang punya rasa yang sama. Karena apalagi dunia sekarang ya, sosial media makin wow gitu ya, nggak bisa dipungkiri bahwa panic attack, depresi itu menjadi sebuah hal yang normal di masa sekarang gitu ya. Banyak yang mengalami depresi, cuman bedanya adalah lo mau jujur sama orang lain, lo mau terbuka dan mengakui diri lo, oke, gue punya depresi atau enggak. Atau ada juga orang yang punya depresi tapi dia tuh kayak apa ya, denial gitu loh, kayak enggak, gue biasa-biasa aja, gue nggak depresi, kayak gitu. Nah, gue adalah tipikal orang yang accept diri gue, oke, ini adalah depresi, gue mengalami depresi, kayak gitu. Ada minum biar gue nggak tegang-tegang banget. Gue nggak tahu gue harus mulai dari mana, tapi semoga kalian mengerti sama inti cerita dari cerita gue. So, gue tuh Leo, bintangnya tuh Leo. Kalau kalian tahu, Leo itu tuh adalah orang yang butuh pengakuan. Butuh pengakuan dalam artian, oh lu cantik, oh lu pinter. Gue tuh suka dengan pujian. Siapa sih yang gak suka sama pujiannya, enggak? Itu awalnya dari gue, itu gue rasain dari gue kecil. Dan gue memang banci tampil, gue suka ikut perlombaan, gue suka tampil lah, gue suka menjadi pusat perhatian. Itu menjadi sebuah hal yang positif awalnya, dari gue kecil sampai sekarang pun sebenarnya itu sebagian menjadi hal yang positif. Dalam artian kalau gue gak suka sama orang, itu orang lebih pintar dibanding gue akan belajar lebih giat untuk ngalahin itu orang. Atau misalnya gue nggak suka, kayaknya dia kayak lebih famous dibanding gue di sekolah, ceritanya gitu, gue akan ikut ekstrakurikuler supaya gue dilihat orang. Intinya itu dulu itu menjadi sebuah hal yang menurut gue itu menjadi hal yang positif. Tapi kesini ini gue rasain hal rasa nggak mau kalah gue ini itu menjadi sebuah bumerang buat gue, kayak gitu. Apalagi sekarang gue di US, sekarang gue udah punya anak, pasti gue lebih kebebasannya tuh kayak berkurang karena gue harus jagain anak gitu. Waktu pas gue pindah ke Amerika, pasti gue merasa kesepian karena gue tuh tipe orang yang suka bersosialisasi. Walaupun sebenarnya kalau gue di Jakarta juga, gue tuh temenannya, bergaulnya sama temen gue yang itu-itu aja, yang udah gue kenal bertahun-tahun. Tapi walaupun begitu-begitu aja, tapi gue bersosialisasi, gue keluar rumah, gue jalan, gue nongkrong kesana kesini, joget-joget, party segala macem gitu ya. Intinya adalah gue suka bersosialisasi. Abis itu setelah gue menikah, gue pindah ke Amerika, gue punya teman tapi nggak sebebas, nggak seasik temen gue di Indonesia. Dan gue tipikal orang yang kalau gue nggak serak sama itu lingkungan, gue nggak serak sama itu orang, gue lebih baik nggak punya teman, karena itu membuat gue nggak nyaman bergaul dengan orang-orang yang fake, ngerti nggak? Kayak gitu.
Jadi dibilang punya temen punya, cuman kalau dibilang punya sahabat di Amerika enggak banget, karena dibilang kesepian ya kesepian pasti, karena yang tadi gue bilang gue terbiasa bersosialisasi, bergaul sama teman-teman gue. Di sini gue enggak bergaul, ya bergaulnya paling sama anak gue, sama keluarganya laki gue, abis itu sama puji Tuhan sekarang kakak gue lagi di sini, keluarga gue lagi di sini, jadi gue nggak kesepian banget gitu ya. So gue nggak pernah ke psikiater atau psikolog atau konseling apapun tentang masalah gue, karena gue merasa kayak gue fine aja. Sampai akhirnya akhir-akhir ini gue sering jantung gue tuh berdebar, dan gue ngerasa kayak oke, akhirnya kayaknya gue butuh pertolongan. Setiap gue punya pacar, kalau misalkan gue tuh sesayang dan secinta itu sama pacar gue, itu gue pasti akan kepoin mantannya. Iya dong, pasti cewek-cewek suka kepoin mantannya pacarnya, atau mantan pacar, atau mantannya gebetannya, iya kan? Itu normal banget sih. Tapi gue tuh pasti kalau gue kepo, itu tuh gue tuh, yang namanya cewek, lu tahu kan kalau cewek tuh kalau kepo lebih jago dibanding FBI, iya kan? Gue tuh bisa tahu semua informasi yang gue mau. Tapi menurut gue, kalau gue menemukan informasi yang gue mau, itu gue pasti akan merasa, ya lu pasti tahu kan, di atas angin ada angin lagi, iya kan? Gue pasti akan menemukan sebuah kayak misalnya, mobilnya lebih bagus ya dibanding gue mobilnya lebih tua, misalnya kayak gitu. Atau kok dia hidungnya lebih mancung ya dibanding gue enggak, kayak gitu. Gue menemukan sebuah hal kecil yang menurut gue tuh gak harus dipusingin, tapi gue pusing karena gue tuh sukanya ngalahin orang. Gue suka ngalahin orang yang gue gak suka, ngerti gak? Dan kalau gue gak bisa ngelakuin itu gue bakalan pusing, bakalan stres banget, kayak gitu. Kayak gitu deh, geng. Terus akhirnya setelah gue pindah ke Amerika, gak mungkin gue gak cinta banget sama suami gue, iya kan? Gue cinta. Abis itu awalnya gue biasa-biasa aja, gue gak ada masalah, gue gak terlalu kepo-kepo banget sama mantannya gitu ya. Abis itu ternyata waktu pas gue pindah ke Amerika, gue kan apa ya, bisa dibilang bokap gue itu kerja di satu perusahaan bareng sama laki gue dan mantannya laki gue gitu. Kita sebut saja ceweknya namanya Diana, sebut saja namanya Diana, oke? Jadi bokap gue nyuruh gue untuk handle kerjaannya selama gue di Amerika. Jadi kalau ada meeting, kalau ada apa-apa, gue selalu harus datang ke kantor, dan kalau gue harus memantau karyawan bokap gue gitu. Abis itu ini cewek, si Diana itu selalu setiap hari akan mencari setitik kesalahan yang gue lakukan. Walaupun sebenarnya kesalahannya tuh biasa aja, tapi dia pasti akan negor gue. Negornya gak marah-marah, negornya baik-baik, tapi itu menjadi sebuah hal kayak gue, anjir ini orang nih ya, gitu-gitu. Karena gue pengen ngomong sama dia, tapi gue nggak mau ada drama di kantor, ngerti nggak? Kalau gue bisa aja ngomong sama dia baik-baik, tapi saat itu gue pengen banget ngomong sama dia kayak, lo tuh kenapa lo cari-cari kesalahan gue ya? Tapi saat itu gue berpikir bukanlah waktu yang tepat untuk ngobrol sama dia, untuk ngomong kalau lo kenapa, karena intinya gue nggak mau ada drama di kantor, apalagi masalah cowok. Gue paling anti banget berantem sama cewek cuman masalah cowok. Kalau lo mau ambil, kalau itu cowok suka sama gue ya pasti dia bakalan pilih gue nggak mau. Intinya gue nggak mau berantem perkara cowok, intinya gitu ya, kayak gitu. Abis itu suatu hari dia negor gue karena gue melakukan kesalahan, tapi itu kesalahannya tuh simple banget sebenarnya. Tapi orang yang di depan gue itu dia ngelakuin hal yang sama tapi nggak ditegor sama dia. Di situ gue sadar bahwa oke, dia negor gue bukan karena memang itu tugasnya dia, tapi memang dia ada masalah sama gue. Dia cari-cari kesalahan gue karena emang dia gak suka sama gue. Dan itu membuat hati gue mengkel, kayak
anjrit ya gitu ya, gue nggak bisa ngalahin dia gitu karena posisinya dia lebih tinggi dibanding gue, kayak gitu. Terus akhirnya gue quit dari job itu. Gue sampai sekarang masih suka kontrol karyawan bokap gue kalau bokap gue minta, tapi nggak sesering dulu. Dan puji Tuhannya juga sekarang itu si Diana pindah ke cabang yang lain, walaupun masih satu company tapi beda cabang sama suami gue, kayak gitu. Abis itu sebelum dia pindah ke cabang itu laki gue ngaduin ke bosnya Diana bahwa apa yang dilakukan Diana itu salah, dan bosnya Diana pun mengakui bahwa dia tuh nggak boleh gitu, dia harus profesional. Dan oke, gue akan pindahin Diana ke ke bagian yang lain, masih dalam satu perusahaan yang sama, cabang lokasi yang sama, tapi dia misalnya gue di ruangan B, dia di ruangan A gitu ya. Dan gue selalu notice setiap hari sebelum dia kerja, dia pasti akan ke ruangan B dulu ngeliatin gue, mantau gue gitu ya. Baru dia akan ke ruangannya dia. Abis itu dia pasti bakalan bolak-balik ke ruangan gue, walaupun dia nggak kerja di situ. Intinya dia adalah terus memantau gue, walaupun dia nggak kerja di situ. Dan tingkah lakunya dia itu ngawasin gue tuh bukan gue aja yang sadar, tapi karyawan-karyawan bokap gue yang ada di sana pun notice bahwa dia tuh nggak kayak gitu loh, Shell. Kalau kamu nggak kerja, kalau kamu nggak di sini, dia nggak bakalan bolak-balik di ruangan ini. Jadi gue makin sadar bahwa oke, dia ngelakuin negor gue itu bukan karena memang tugasnya dia, tapi karena memang dia punya masalah sama gue, memang dia nggak suka sama gue. Akhirnya gue memutuskan untuk oke, gue nggak mau ada drama, gue mau cabut aja. Tapi setelah dia pindah cabang, gue udah puji Tuhan nggak ketemu dia, nggak denger berita soal dia gitu ya. Abis itu beberapa minggu yang lalu gue nggak sengaja ketemu dia di supermarket. Terus gue jadi gini, mobil gue parkir. Gue inget banget kanan kiri mobil tempat gue parkir tuh warna apa. Waktu pas gue di supermarket, gue ngeliat dia, gue sama laki gue nyuekin dia lah pokoknya, intinya gitu. Karena gue nggak tahu dia ngeliat kita apa enggak, tapi intinya kita kayak pura-pura nggak lihat gitu, walaupun gue tahu oh itu dia gitu. Selesai kita belanja, kita keluar balik ke mobil, terus gue masuk mobil, laki gue lagi masukin belanjaan ke bagasi gitu ya. Terus gue dari mobil gue lihat si Diana dateng, dan ternyata nih ya, kalau misalkan gue ketemu mantan ya, kalau gue masih sayang, itu gue pasti akan cari, kayak berusaha untuk ada komunikasi gitu ya sama dia. Tapi kalau gue udah nggak suka, ya cuekin amat gitu. Jadi dia belanja, ini mobil gue, ini si Diana, dia jalan, dia bisa aja lurus gitu ya, nggak usah ketemu laki gue. Tapi gue lihat banget dengan mata kepala gue sendiri kalau dia tuh ngelihat laki gue lagi di belakang mobil gue, terus dia belok, terus berusaha untuk papas-papasan sama laki gue. Dan gue lihat dia kayak angkat tangan, kayak mau negor halo gitu ya, tapi laki gue nyuekin dia. Dan itu tuh kejadian dulu, laki gue suka bilang kayak beberapa kali pernah nggak sengaja ketemu di kantor atau di mana gitu ya, dan dia berusaha untuk kayak negor, tapi laki gue nyuekin kayak gitu. Abis itu ternyata dia parkir di sebelah mobil laki gue, dan nggak mungkin dia nggak tahu kalau itu adalah mobil laki gue. Lo bayangin, parkiran supermarket tuh gede banget ya kan, parkiran supermarket tuh gede banget geng, masih banyak banget spot-spot parkiran kosong. Kenapa dia harus parkir di sebelah mobil laki gue? Ya nggak sih, kalau nggak dia sengaja parkir di situ, karena banyak banget parkiran kosong. Kenapa lo harus parkir di sebelah mobil laki gue gitu? Terus di situ jantung gue tuh berdebar kayak terus mules kayak gitu ya. Terus akhirnya di situ gue mikir kayak oke, something wrong sama gue, ada yang aneh di gue, kenapa gitu. Itu tuh gue semakin sadar bahwa rasa nggak mau kalah gue itu makin besar. Kenapa? Karena simple banget, anjir, setahu gue dia nggak bisa bawa mobil, sekarang dia udah bisa bawa mobil, dia sekarang udah punya mobil, gue belum. Walaupun nggak lama akhirnya gue beli mobil sendiri gitu ya. Itu kan hal kecil ya, tapi itu
segitu parahnya gue nggak mau kalah sama orang yang gue nggak suka gitu. Terus akhirnya hari-hari berlalu itu tuh gue kepo, gue kepoin mobilnya apa segala macem, nemu semua informasi yang gue butuhkan, nemu. Emangnya cewek kalau kepo tuh kayak FBI, lebih dibanding FBI. Tapi itu menjadi sebuah bumerang lagi ke gue, karena sebenarnya banyak hal yang bisa gue syukurin dalam hidup gue. Pertama, ini gue bukannya sombong nih ya, contoh simpelnya aja. Dia rumah masih nyewa, gue rumah beli sendiri. Udah maksudnya punya rumah sendiri. Dia mobil sama lakinya satu berdua, gue sama laki gue punya mobil sendiri-sendiri. Itu simple gitu ya, tapi gue kayak anjir, harusnya tuh dia tuh maunya, ya gimana sih kalau lu gak suka sama orang, lu tuh maunya intinya itu orang tuh mampus, ya gak sih? Maunya intinya tuh orang tuh susah, sedih, gak bahagia gitu kan. Tapi gue sadar, gue gak mau menjadi orang yang jahat, gue gak mau nyumpahin orang, gue gak mau ngelakuin sesuatu yang jahat bikin orang celaka gitu. Jadi karena gue gak bisa ngelakuin apa-apa, ya gue mengkel dalam hati kayak gitu. Abis itu akhirnya gue menemukan sebuah aplikasi namanya Calm, KALM. Itu adalah sebuah aplikasi konseling kayak sama psikolog gitu. Dia ada di Indonesia, dia paketannya murah banget yang. Jadi kalau misalkan kamu kalau nggak mau ke psikolog, kan kalau ke psikolog yang face to face itu kan rada mahal ya gitu kan, hitungannya per jam. Kalau ini kemarin gue Calm itu 1 minggu harganya 198 dan bisa bayar via ATM, via GoPay, via OVO, semuanya ada di situ. Kalian cek aja Instagramnya, nanti gue akan tulis di sini namanya apa. Pokoknya Calm, KALM. Dia juga ada aplikasinya di handphone, di Android juga ada, di Apple juga ada. Dan video ini tidak disponsori sama sekali, karena gue jujur pengen share aja sama kalian, pengen jujur aja sama diri gue dan sama para penonton gue gitu. Tapi dia tuh ada 2 metode. Yang pertama adalah lo konseling via video, dan yang kedua lo konseling via chat. Dan gue mencoba yang pertama itu adalah via chat, dan gue beli langganan per minggu Rp198.000. Murah banget kan. Tapi itu lo bisa chat kapanpun, sebanyak apapun, tapi si psikolognya itu akan bales pada saat jam Senin sampai hari apa gitu ya, jam sekian sampai jam sekian kayak gitu. Jadi bukan kayak lo chat terus mereka langsung balas, nggak gitu. Jadi lo bales, karena gue di Indonesia sama Amerika itu bedanya 12 jam. Jadi gue tuh kalau chat psikolog gue itu mulai sebelum gue tidur malam, abis itu paginya gue buka udah dibales kayak gitu. Jadi nggak yang gue chat langsung dibales, nggak kayak gitu ya, kayak gitu. Gue ceritain semua dari awal hingga akhir, semua hidup gue ceritain semua. Siapa tahu kan ada koneksinya gitu ya, kenapa nih gue rasanya nggak mau kalahnya kayak gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk message Diana via Facebook, menceritakan bahwa apa yang gue alami dulu gitu ya, waktu pas kita masih kerja dalam satu kantor. Terus kenapa gue memutuskan untuk DM dia, karena gue tahu sekarang dia sudah move on, sudah punya pacar baru, sudah punya keluarga gitu ya, dan gue yakin tuh dia juga udah move on dari laki gue. Dan bener, dia balas DM gue dengan baik, dan dia juga minta maaf sama gue karena kelakuannya dia dulu. Dan dia juga mengakui bahwa dia masih jealous sama gue, sama laki gue. Terus gue langsung bilang, oke, makanya lo waktu pas di supermarket lo berusaha untuk papas-papasan sama laki gue gitu kan, dan lo sengaja parkir di sebelah laki gue gitu kan. Intinya dia minta maaf sama gue, dan gue sama dia fine aja, walaupun kita nggak temenan di Facebook, dia cuma DM-an doang. Tapi intinya dia minta maaf sama gue atas kelakuan dia dulu gitu ya. Dan itu membuat hati gue jadi lega banget, walaupun gue masih ada sisi kayak
kok dia begini ya, kok dia begini ya, kok dia begini ya. Dan dia yang paling pentingnya adalah karena again balik lagi karena gue Leo dan gue tuh butuh pengakuan. Dia bilang kalau dia tuh jealous sama gue karena lo tuh cantik, lo tuh ini, lo ini, lo ini. Dan itu tuh membuat hati gue seneng karena gue butuh pengakuan itu kayak gitu. Itu sebenarnya simple banget dan itu membuat, itu yang gue bilang itu jadi kalau sekarang tuh jadi kayak nggak sehat gitu, kayak gitu intinya gitu. Dan itu membuat perasaan gue jadi senang banget. Abis itu walaupun sebenarnya dibilang terus masih berasa nggak mau kalah nggak kah sama dia, masih banget gitu ya. Tapi apa ya namanya, kalau misalkan dulu sebelum gue message sebelum gue chat-chatan sama dia, itu rasa nggak mau kalah gue segini sama dia, sekarang tuh segini. Jadi lumayan berkurang gitu. Dan gue inget gue pernah nonton videonya Nagita Slavina. Gue tuh suka banget sama Nagita Slavina dari dulu, dari zaman dia main Di Sini Ada Setan. Intinya adalah di video itu dia bilang bahwa dia tuh pernah mergokin handphonenya Raffi Ahmad chat-chatan sama seorang artis gitu, dan itu sakit hati. Tapi dari situ dia berusaha untuk kayak nggak mau kepo-kepoin handphone lakinya. Kan dia juga udah sering cerita ya di beberapa video, dan kalau diwawancarain dia tuh nggak pernah ngecek handphonenya suaminya, dia nggak pernah ngecek handphonenya Raffi. Karena laki-laki kalau misalkan buat kesalahan udah kepergok depan mata aja, dia belum tentu mau ngaku. Jadi lo mau ngapain? Susah-susah, capek-capek, kayak kepo-kepoin dia, biarin aja gitu. Dan gue sering ngeliat video kalau Nagita diwawancara, dia tuh orangnya kan introvert kan, kayak kalau ada masalah dia tuh kayak nggak mau, susah untuk cerita ke orang lain. Tapi yang dia lakukan adalah dia berdoa, sholat gitu ya, karena dia muslim, sholat subuh-subuh, nangis, ngadu sama Tuhan. Dan itu ya, itu yang gue lakuin gitu. Gue bukan orang yang religius banget, tapi gue percaya dari kecil sama Tuhan, gue punya agama gitu, dan gue punya kekuatan gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang kalau gue punya masalah, dan gue pun walaupun gue tuh orangnya cekakak cekikik gitu ya, terkesan kayak nggak introvert, tapi sebenarnya kalau untuk masalah perasaan gue itu gue lumayan susah untuk sharing sama orang, walaupun sama sahabat gue sendiri. Kalau gue udah nggak kuat banget, itu pasti gue ceritain ke sahabat gue, tapi nggak semuanya kayak gitu. Jadi yang gue lakukan adalah gue suka nangis, berdoa sendiri, berdoa, cerita aja gitu sama Tuhan. Karena setelah gue berdoa, gue tidur, gue kayak dapet kekuatan dari Tuhan gitu. Aduh, kata gue udah mulai berair kayak gitu. Jadi menurut gue apapun agama kalian, relationship sama Tuhan tuh penting banget. Walaupun lo bukan orang yang religius ya, gue bukan, karena gue Kristen, gue bukan orang yang tiap minggu ke gereja, abis itu berdoa sana sini, renungan harian tiap pagi, enggak gitu. Tapi gue punya relationship sama Tuhan yang ya udah, yang ya, bagus gitu. Kalau misalkan gue punya masalah, gue lari ke Tuhan, intinya gitu. Abis itu ya benar apa kata Nagita Slavina, nggak tahu tuh lebih baik, lebih nggak sakit hati, lebih nggak stres daripada lo tahu gitu. Jadi mulai saat itu gue udah nggak kepo-kepoin soal si Diana, gue nggak mau kepo-kepoin soal, walaupun laki gue tuh nggak chat-chatan, laki gue tuh gamers, geng. Jadi kalau dia pulang kerja, dia pulang ke rumah, abis itu dia main game, udah gitu doang gitu. Tapi gue tuh sering banget kepo-kepoin. Ya kalau misalkan gue lagi gilanya lagi datang, gue suka kepo-kepoin Diana gitu, karena gue mencari celah bahwa gue bilang gue lebih hebat dibanding dia. Walaupun gue dapet nemu celah juga, bumerang buat gue, kayak kok dia lebih ini ya, walaupun semua orang di sekitar gue bilang, Michelle lo tuh lebih dari dia, lo tuh lebih dari dia dari segi apapun. Tapi gue ngerasa ya ini tadi gue bilang, lu tuh kalau nggak suka sama orang, lu tuh maunya kayak itu orang tuh kayak musnah aja gitu, kayak mampus aja gitu ya. Tapi gue selalu berdoa sama Tuhan, gue nggak mau jahat sama orang, gue nggak mau nyumpahin dia, gue nggak mau berbuat apa-apa yang bikin nyakitin orang lah, intinya gitu.
Jadi memang yang harus diperbaikin itu adalah guenya sendiri. Gue nggak mau, gue udah stop kepo sama hal-hal yang membuat gue tuh pusing. Kayak misalnya gue nggak suka sama orang, lo nggak harus, ya namanya juga cewek ya, kadang-kadang ada alasan itu orang tuh nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngelakuin kesalahan apa-apa sama lo, tapi lo intinya lo nggak suka aja sama itu orang. Dan kalau gue nggak suka sama orang, kalau itu orang lebih dari gue sedikit pun ya, misalnya kok dia handphonenya lebih bagus ya dibanding gue, kok gue enggak ya, itu gue bisa sakit hati. Jadi gue suka hide beberapa story orang-orang yang gue nggak suka, supaya gue nggak pusing gitu ya, supaya gue less stress gitu ya. Walaupun gue tahu banyak orang yang bilang oh lu tuh lebih dari dia Shell, tapi gue mau tahu apapun deh pokoknya tentang orang-orang yang gue nggak suka. Gue mendingan nggak tahu apapun supaya gue nggak stres. Jadi terima kasih karena Gita Slavina tipsnya ya, membuat aku menjadi bebas dari depresi. Dan walaupun sebenarnya gue balik lagi ke aplikasi Calm, itu gue bayar 1 minggu, gue cuman chat sama psikolog itu 2 hari, karena setelah gue chat-chatan sama si Diana dan gue udah berhenti kepo, itu gue menjadi moodnya tuh jadi lebih baik moodnya, abis itu nggak stres. Dan gue tuh kalau misalkan gue gilanya lagi kambuh ya, lagi depresi kayak mengkel gitu ya, kayak kok dia lebih ini ya dibanding gue gitu ya, itu gue pasti bakalan suka bete nggak jelas, dan gue akan marah-marah sama orang yang di sekitar gue, termasuk suami gue gitu. Kayak gitu, kasihan kan, lagi gue nggak tahu apa-apa tapi tiba-tiba gue marahin kayak gitu. Dan setelah gue berhenti kepo, mood gue lebih bagus, gue nggak stres, dan hubungan gue sama laki gue pun jauh lebih baik karena gue nggak marah-marah sama laki gue. Walaupun dia sebenarnya kalau dimarahin diem aja, tapi kan kayak jadinya kayak gue mendingan nggak mau ada dia deh di sekitar gue, karena gue jadi marah-marah nggak jelas gitu kan. Tapi setelah gue berhenti kepo, gue berhenti kepo, walaupun sampai hari ini pun gue tuh kayak susah banget, kayak duh gue pengen kepo, tapi gue berusaha untuk ada self control ke diri gue untuk berhenti kepo-kepo gitu ya. Gue tahu pasti nanti akan kedepannya akan semakin mudah. Dan yang gue lakukan adalah setiap hari, setiap pagi kalau gue bangun tidur, itu gue pasti sambil ngambil nyawa, gue akan berkata dalam hati 3 hal yang gue bisa syukurin dalam hari kemarin. Kayak misalnya gue bersyukur kalau gue bisa, yang simple aja, kayak misalnya hari kemarin terima kasih karena Kyle nggak rewel banget gitu ya, anak gue nggak rewel banget, terima kasih. Yang simple aja, kayak rumah gue kemarin tuh nggak berantakan banget gitu, jadi gue nggak harus bersihin rumah capek-capek. Habis itu terima kasih karena gue bisa beli mobil gitu ya, walaupun mobilnya nggak baru-baru banget tapi bagus gitu ya. Hal-hal simple, tapi itu gue temuin dari waktu itu gue nonton videonya Dian Sastro sama VJ Daniel. Tapi kalau Dian Sastro itu dia lakuin nulis, karena dia suka nulis. Dia nulis gitu ya tentang beberapa hal yang dia syukurin pada hari itu, kayak gitu. Tapi gue nggak suka nulis, jadi gue mendingan ngomong aja sama diri gue, terima kasih karena gue cantik misalnya, terima kasih karena gue sudah sehat, nggak sakit-sakit, terima kasih karena gue udah sembuh dari flu misalnya. Itu gue lakukan setiap hari dan itu membuat gue semakin baik. Dan sampai sekarang pun, walaupun gue masih berlangganan dengan aplikasi Calm, nggak gue chat lagi psikolognya karena gue sudah merasa jauh lebih baik gitu ya. Dan kayak gue ngerasa kayak ya udah, gue udah nggak butuh lagi gitu. Yang penting adalah gue punya self control untuk nggak kepo sama dan menjauhi hal-hal yang menurut gue toxic, yang membuat gue bikin depresi kayak gitu. Makanya sekarang kalau gue bikin video vlog di YouTube atau di Instagram atau even di TikTok, itu gue ngelakuin ya kalau memang gue lagi mood aja. Karena kalau misalkan gue harus kayak, Shell lo harus bikin video tiap minggu, lo harus bikin video tiap
lo harus ada konten yang harus lo share. Itu gue ngerasa karena gue di Amerika nggak punya pembantu ya, gue bersihin sendiri, gue ngurus anak sendiri, terus gue harus kerja, harus beresin rumah segala macem. Itu membuat gue jadi kayak stres banget, gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini. Jadi kalau gue mau bikin konten ya memang kalau gue bisa, kalau gue lagi moodnya lagi bagus kayak sekarang kayak gitu. Jadi gue mengurangi hal-hal yang menurut gue tuh bikin gue pusing, intinya kayak gitu aja. Dan yang balik lagi adalah self control. Kalau kalian punya masalah nggak mau kalah sama kayak gue, berhentilah kepo sama hal-hal yang kalian mau tahu. Itu susah banget, geng, susah banget, nget. Tapi semakin hari pasti lo bisa. Terima kasih, geng, yang udah nonton video aku ini. Semoga cerita aku menjadi inspirasi buat kalian. Semoga kalau kalian punya permasalahan yang sama kayak gue, semoga kalian bisa bebas stres. Semoga semakin hari bisa semakin bahagia. Begitu juga dengan gue, doakan gue supaya semakin hari semakin bahagia tentunya ya, bebas dari stres segala macemnya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @michelle_saragil_lange. Gue lebih aktif di Instagram, tapi gue berusaha untuk aktif juga di YouTube ya. Semoga semuanya balance. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, love you. Mwah.